Ya, halo semuanya. Saya Renaldi Sebastian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang saya sukai di mata kuliah K3 ya. Materi tersebut adalah prinsip kebijakan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan di rumah sakit atau yang bisa disebut itu K3RS. Nah, sebelum kita memasuki atau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang K3RS, kita harus mengetahui dulu apa itu rumah sakit. Nah, rumah sakit merupakan suatu industri jasa yang padat karya, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Sehingga resiko terjadinya penyakit akibat kerja atau yang disebut PAK dan kecelakaan akibat kerja atau KAK sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya K3 harus menjadi suatu kewajiban atau suatu keharusan. Nah, setelah itu eh, dari K3RS itu memiliki kebijakan dan pelaksanaan. Yang pertama, membuat kebijakan tertulis dari pimpinan RS. Terus yang kedua, menyediakan organisasi K3RS sesuai dengan Kepmenkes nomor 432 atau Menkes atau SK atau 4 2007 tentang pedoman manajemen K3 di rumah sakit. Yang ketiga, melakukan sosialisasi K3RS pada seluruh jajaran rumah sakit ya, seperti dokter, perawat, apoteker, pokoknya yang ada di rumah sakit semuanya. Terus yang keempat, membudidayakan perilaku K3RS. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang profesional dalam bidang K3. Yang keenam, meningkatkan sistem informasi K3RS. Nah, baik, biasanya kalau misalkan kita memiliki ada organisasi K3 ya, biasanya ada hal-hal yang berbahaya. Apa itu hal-hal berbahayanya? Yaitu yang pertama ada bahaya akan kimia, bahaya akan biologi, ergonomi, psikososial, mekanik, listrik, dan yang terakhir limbah rumah sakit. Nah, terus ada juga faktor-faktor dari lingkungan kerjanya juga, yaitu kalau misalkan dari faktor fisika ya, biasanya itu kayak kita terdengar bising akan suatu mesin gitu, terus getaran, radiasi, penerangan juga, terus juga temperatur yang ekstrim. Mungkin kita kalau misalkan kayak di ruang radiologi atau kita di ruang kemoterapi atau yang apa ya, yang di dalam rumah sakit yang ada, yang pasti kita kayak memakai baju khusus, dan yang memakai baju khusus itu pun ya mungkin tidak betah ya, seperti yang COVID sekarang aja nih, yang COVID-19 yang mungkin para perawatnya memakai apa namanya, memakai baju atau seragam yang khusus itu, memakai pakaian hazmat. Nah, itu mungkin juga dapat apa namanya, menyebabkan penyakit juga ya, karena mungkin bisa dehidrasi gitu. Terus juga ada faktor biologi. Faktor biologi itu dikarenakan karena virus, bakteri, jamur, parasit, ada juga insektisida dan lain-lain, masih banyak lagi. Kalau di rumah sakit biasanya yang paling ditakuti itu ada karena virus ya. Apalagi kayak misalkan lagi zaman sekarang gini kan, karena COVID, biasanya faktor biologinya itu virus COVID-nya kan. Terus ada faktor psikologi, itu hubungan dengan orang lain, pekerja dan lingkungan kerja. Ya, kalau misalkan kita pastinya tahu dong, kalau misalkan ada orang yang sakit, sebagai tenaga kesehatan kita harus mengetahui, oh orang ini lagi sedang sakit, apa harus tindakan yang kita lakukan. Ada yang menjaga jarak atau tidak, kita menyuruh dia untuk berobat kah, atau kita harus memberitahunya dia. Dan lebih baik sih untuk kalau sekarang ini, apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, ya kita jaga jarak ya. Dan terus selanjutnya itu ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi itu mungkin karena kebanyakan itu kelelahan. Itu yang pertama, karena tenaganya terlalu diporsir, terlalu berat banget. Yang kebanyakan itu ya seperti ya kuli-kuli panggul mungkin ya, berdiri lama berlebihan, salah gerakan mungkin, terus angkat beban terlalu berat, terus ada job monotoni. Jadi itu lebih ke pekerjaan yang mungkin yang kebanyakan itu yang ngangkat-ngangkat ya. Terus ada juga faktor kimia. Nah, dalam faktor kimia ini di rumah sakit juga sangat berbahaya, apalagi kalau yang obat-obatan yang mungkin berbahaya apabila dihirupkan ada ya. Itu faktor kimia itu biasanya di rumah sakit ada debu, gas, uap asap, kabut, dan yang lain-lain. Dan setelah itu dari K3RS ini memiliki tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, terwujudnya organisasi kerja yang menunjang tercapainya K3 di rumah sakit atau K3RS. Terus yang kedua,
meningkatnya profesionalisme dalam hal ketiga bagi manajemen, pelaksana, dan pendukung program. Yang ketiga, terpenuhi syarat-syarat K3 di setiap unit kerja. Yang keempat, terlindunginya pekerja dan mencegah terjadinya PHK dan KAK. Yang kelima, terselenggaranya program K3 di rumah sakit atau K3RS secara optimal dan menyeluruh. Yang keenam, peningkatan mutu citra dan produktivitas rumah sakit. Lalu setelah itu juga ada yang disebut prinsip K3 ya, K3RS. Yang pertama itu prinsip K3RS, yang pertama kapasitas kerja. Apa itu kapasitas kerja? Kapasitas kerja adalah status kesehatan kerja dan gizi serta tahap kerja yang kemampuan fisik yang prima gitu. Jadi setiap pekerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, beban kerja. Apa itu beban kerja? Beban kerja adalah beban fisik dan mental yang harus ditanggung oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, lingkungan kerja adalah lingkungan terdekat dari seorang pekerja. Jadi itu di tiap lingkungan juga kita sudah termasuk dari K3RS ya. Nah, terus tujuan program K3RS diadakan ini yang pertama bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan serta meningkatkan produktivitas pekerja, melindungi keselamatan pasien, pengunjung, dan masyarakat serta lingkungan sekitar rumah sakit. Jadi tujuan ini benar-benar baik sekali, apalagi untuk pekerja-pekerja di dalam rumah sakit. Jadi itu kesehatan serta meningkatkan produktivitas kerja para pekerja. Apabila misalkan nggak ada K3RS, terus pekerjanya pada sakit, siapa dong yang melakukan pelayanannya? Nanti rumah sakitnya sepi, seperti kuburan. Nah, terus yang kedua, kinerja setiap petugas kesehatan dan non-kesehatan merupakan resultan dari 3 komponen, yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Ya baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang saya suka ya pelajarannya. Dan apabila ada kata-kata yang saya salah ucap atau yang mungkin kalian dengar ada yang salah, saya mohon maaf karena saya perlu pelajaran. Karena saya masih pelajar, masih mahasiswa, jadi saya perlu banyak belajar lagi. Dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.